Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Kristina Tiramawati, Renaldi Asyari Lubis, Rama Muhammad Pramudia, dan Siti Nurhajijah ingin membahas seputar analisis laporan keuangan Bank BNI Syariah. Subtopik yang akan dibahas pertama deskripsi singkat Bank BNI Syariah, kedua unsur-unsur laporan keuangan Bank BNI Syariah 2017-2018, yang ketiga analisis laporan keuangan yaitu horizontal dan vertikal, tren atau neraca gabungan, dan rasio. Sejarah BNI Syariah. Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 pilarnya yaitu adil, transparan, dan maslahah mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pada tanggal 29 April 2000, didirikan unit usaha syariah BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Selanjutnya, UUS BNI terus berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu. Berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 12/41/Kep GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan Spirit of tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah. Desember 2019, BNI Syariah memiliki 3 kantor cabang wilayah dengan cabang BNI Syariah mencapai 68 kantor cabang, 218 kantor cabang pembantu, 13 kantor kas, 23 mobil layanan gerak, dan 58 payment point. Selanjutnya, unsur-unsur laporan keuangan Bank BNI Syariah tahun 2017-2018. 1. Laporan posisi keuangan atau neraca. Di dalamnya terdapat akun kas, aset, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, tagihan spot dan forward, surat berharga yang dimiliki, dan lainnya. Kedua, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Di dalamnya terdapat akun saldo awal dana kebajikan, penerimaan dana kebajikan, total penerimaan, total penggunaan, dan saldo akhir dana kebajikan. Yang ketiga, laporan rugi dan penghasilan komprehensif lain. Di dalamnya terdapat akun pendapatan dan beban operasional dari penyaluran dana, baik dari piutang atau lainnya. Yang keempat, laporan distribusi bagi hasil. Di dalamnya terdapat akun pembiayaan bank dan non-bank. Yang kelima, laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Di dalamnya terdapat akun saldo awal dana zakat, dana zakat yang berasal dari internal bus dan eksternal bus. Yang keenam, laporan arus kas. Di dalamnya terdapat akun arus kas dari aktiva operasi, yaitu penerimaan pendapatan, pembayaran bagi hasil, dan penerimaan pendapatan administratif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis vertikal dan analisis horizontal atau common size pada tahun 2017 sampai 2018. Sebelum lanjut ke laporan keuangannya, saya akan memberitahu rumus dari analisis vertikal dan analisis horizontal. Rumus dari analisis horizontal yaitu akun tahun sekarang dikurang akun tahun sebelumnya. Rumus dari analisis vertikal yaitu akun dibagi total akun dengan tahun yang sama dikali 100%. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada laporan posisi keuangan atau neraca. Di sini dalam laporan posisi keuangan analisis horizontal dapat dilihat bahwa total aset keseluruhan pada tahun 2017 sampai 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp7.485.919 jika dipresentasikan sebesar 12,88%. Selanjutnya analisa vertikal tahun 2017 sebesar 99,78%, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 99,77%. Terlihat jelas adanya penurunan sebesar 0,01. Di sini masih lanjutan laporan posisi keuangan dalam sisi liabilitas. Dalam laporan posisi keuangan analisis horizontal dapat dilihat bahwa
Total liabilitas keseluruhan pada tahun 2017 sampai 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp5.791.235 jika dipresentasikan sebesar 18,67%. Analisis vertikal tahun 2017 sebesar 98,39%, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 100%. Terlihat jelas adanya kenaikan sebesar 1,61%. Di sini juga masih ada lanjutan laporan posisi keuangan neraca. Dalam laporan posisi keuangan dapat dilihat dari total aset dan liabilitas yang sudah disebutkan di atas. Keseluruhan pada tahun 2017 sampai 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp6.226.103 jika dipresentasikan sebesar 16,46%. Selanjutnya analisa vertikal tahun 2017 sebesar 298,16%, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 299,77%. Adanya kenaikan sebesar 1,61%. Yang kedua ada laporan rugi dan penghasilan komprehensif. Di sini penjelasannya itu dalam laporan rugi dan penghasilan komprehensif dapat dilihat dari total laba rugi komprehensif tahun berjalan pada tahun 2017 sampai 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp119.102 jika dipresentasikan sebesar 37%. Analisis vertikal tahun 2017 sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 101%. Terlihat jelas adanya kenaikan sebesar 1%. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dapat dilihat dari total penerimaan dan penggunaan pada tahun 2017 sampai 2018 mengalami penurunan sebesar minus 1.009 jika dipresentasikan sebesar minus 70,81%. Analisa vertikal tahun 2017 sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 100%. Tidak adanya perubahan. Laporan distribusi bagi hasil. Dari laporan distribusi bagi hasil, di samping tidak dapat dicari analisis horizontal ataupun vertikalnya, karena tanggal laporan tersebut hanya per 31 Desember 2018, sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun 2017 atau tahun sebelumnya. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Dalam laporan sumber dan penyaluran dana zakat dapat dilihat dari total keseluruhannya pada tahun 2017 sampai 2018 mengalami peningkatan sebesar 13.484 jika dipresentasikan sebesar 23,18%. Analisa vertikal tahun 2017 sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 100%, yang artinya tidak adanya perubahan pada tahun 2017 sampai 2018. Laporan arus kas. Dalam laporan arus kas dapat dilihat dari arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi pada tahun 2017 sampai 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp285.358.000 jika dipresentasikan sebesar 31,11%. Analisa vertikal tahun 2017 sebesar 16,02%, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 112,25, adanya penurunan 3,77%. Kesimpulannya, dari laporan arus kas dapat dilihat dari total keseluruhan pada tahun 2017 sampai 2018 selisihnya sebesar 4.089.782 jika dipresentasikan sebesar 71,41%. Analisa vertikal tahun 2017 sebesar 378,08%, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 162,70%, adanya penurunan sebesar 215,38%. Selanjutnya, kesimpulan hasil analisis horizontal dan vertikal, di mana kesimpulannya yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca adanya kenaikan sebesar 1,61%.
Yang kedua, laporan rugi dan penghasilan komprehensif. Adanya kenaikan sebesar 1%. Lalu selanjutnya, laporan sumber penggunaan dan dana kebajikan. Tidak adanya perubahan pada tahun 2017 sampai tahun 2018 sebesar 100%. Selanjutnya, dari laporan distribusi bagi hasil, di samping tidak dapat dicari analisis horizontal maupun vertikalnya, dikarenakan tanggal laporan tersebut hanya per 31 Desember tahun 2018 sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun 2017 atau tahun sebelumnya. Selanjutnya, laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Tidak adanya perubahan pada tahun 2017 sampai tahun 2018 sebesar 100%. Dan yang terakhir, laporan arus kas. Adanya penurunan sebesar 215,38. Selanjutnya, analisis tren dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Berikut tabel dan grafik analisis tren Bank Umum Syariah yang terdapat 14 umum syariah. Yang pertama, bisa dilihat dari hasil analisis tren angka indeks dari laporan posisi keuangan, di mana pembiayaan bagi hasil bahwa pada tahun 2016 sampai tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 10%. Lalu pada tahun 2017 sampai tahun 2018 tidak ada perubahan. Sementara pada tahun 2018 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 11%. Dan jika dilihat dari jumlah piutang, bahwa pada tahun 2016 sampai tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 5%. Selanjutnya, pada tahun 2017 sampai tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 1%. Dan pada tahun 2018 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 2%. Lalu dilihat lagi dari jumlah pembiayaan sewa pada tahun 2016 sampai tahun 2017 itu mengalami kenaikan sebesar 48%. Pada tahun 2017 sampai tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 34%. Dan pada tahun 2018 sampai tahun 2019 mengalami penurunan kembali sebesar 15%. Selanjutnya, pada laporan laba rugi bisa dilihat analisis tren angka indeks dari laporan laba rugi tersebut, di mana pendapatan operasional dari penyaluran dana berupa pembiayaan yang diberikan bahwa pada tahun 2016 sampai tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 14%. Lalu pada tahun 2017 sampai tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 11%. Dan yang terakhir pada tahun 2018 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 6%. Yang terakhir, analisis rasio, di mana ada rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio produktivitas, dan rasio aktivitas. Bisa dilihat di sebelah kanan itu adalah merupakan rumus dalam mencari rasio tersebut. 1. Rasio likuiditas. Rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas mengalami penurunan di tahun 2018, sedangkan rasio aset lancar terhadap total aset memiliki nilai yang sama. Kedua, rasio solvabilitas. DA dan DIR mengalami kenaikan di tahun 2018, sedangkan LTDIR mengalami penurunan di tahun 2018. Yang ketiga, rasio profitabilitas. Profit margin dan ROE mengalami kenaikan. ROA memiliki nilai yang sama, dan BOPO mengalami penurunan di tahun 2018. Yang keempat, rasio produktivitas. Return on loan mengalami penurunan di tahun 2018. Cost of fund dan non-performing financing tidak ada nilai. Yang kelima, rasio aktivitas. Rasio perputaran piutang dan persediaan tidak ada nilai. Rasio perputaran aset memiliki nilai yang sama. Rasio perputaran aset tetap mengalami penurunan di tahun 2018, dan rasio perputaran modal kerja mengalami kenaikan di tahun 2018. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.